Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Abdul Qadir selaku pembimbing kelompok kami dan kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Izinkan kami kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sejarah dan Administrasi Sistem Pendidikan Indonesia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmawati. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang selayang pandang pendidikan Indonesia. Pendidikan bertujuan untuk merubah perilaku serta meningkatkan harkat dan martabat manusia. Di dalam pelaksanaannya, pendidikan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal sistem pendidikan meliputi keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan rakyat. Yang kedua, tolak ukur yang menjadi acuan maju tidaknya suatu bangsa adalah pendidikan dari negara tersebut. Dimulai dari sejarah pendidikan pada masa lalu, dilihat dari sejarah perkembangan pendidikan, dan dari masa aksara, Hindu-Buddha, kolonialisme hingga sekarang, reformasi. Sejarah pendidikan Indonesia dimulai dari Hindu-Buddha sampai reformasi. Yang pertama, pada masa Hindu-Buddha, yaitu merupakan awal titik dari sejarah pendidikan Indonesia, ditandai dengan adanya prasasti dari kerajaan Kutai, peninggalan Raja Mulawarman yang ditulis di dalam sebuah batu bernama Yupa dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Ciri-ciri dari sistem pendidikan yang diterapkan yaitu 1. Bersifat informal, 2. Berpusat pada religi, 3. Aristokratis yang diikuti hanya segolongan orang, yang nomor 4. Pengelolaan pendidikan adalah kaum Brahmana. Karya peninggalan zaman Hindu: Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa, Baratayuda karya Empu Seda, Hariwangsa karya Empu Panuluh, Gatot Kaca Slaya karya Empu Panuluh, Samaradhana karya Empu Darmaja, Negara Kartagama atau disebut dengan Sejarah Pembentukan Negara karya Empu Prapanca atau disebut dengan Kanaka Muni. Sementara itu karya-karya lain adalah Taun Saka Parwa Sagara, Bisma Caranataya, Sugata Parwa atau disebut dengan Sugata Parwa Warna. Terus Arjuna Wijaya karya Empu Tandular, Sutasoma karya Empu Tandular, Prararaton yang merupakan karya sejarah sejak berdirinya Kediri. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang pendidikan pada masa Islam. Bermula pada abad ke-16, lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia pada zaman Islam. 1. Pendidikan masjid, langgar, dan surau. Yang bertujuan sebagai pengajaran di langgar adalah murid dapat membaca dan lebih tepat melakukan menurut irama tertentu seluruh isi Al-Quran. Sistem pengajarannya secara hofdelik atau individual. Yang kedua, pendidikan pesantren. Sistem pendidikan yang diterapkan adalah pendidikan padepokan dengan melakukan perubahan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat setempat dengan materi yang diajarkan secara perlahan-lahan. Pendidikan madrasah, yaitu sistem pendidikan madrasah bersifat teologi, ilmu ketuhanan, dan ilmu-ilmu keduniawian seperti astronomi dan obat-obatan. Dalam pendidikan madrasah sudah mengadopsi sistem pendidikan modern berdasarkan kurikulum yang diajarkan lembaga Islam dan ilmu umum. Yang ketiga yaitu pendidikan pada masa Portugis. Portugis datang ke Indonesia pada awal abad ke-16 yang merupakan bangsa Eropa pertama yang berhasil datang ke Indonesia dengan tujuan mencari rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik. Dalam misinya menyebarkan agama Katolik, bangsa Portugis dengan pimpinan Antonio Galvano mendirikan sekolah seminar untuk anak-anak pemula pribumi. Selanjutnya adalah pendidikan masa penjajahan Belanda.
Belanda datang ke Indonesia pada abad ke-16 yang sebelumnya bangsa Inggris tahun 1811 sampai 1816 yang tujuan awalnya adalah berdagang, kemudian berniat menjajah seluruh wilayah Indonesia. Sistem pendidikan yang diterapkan sangat bersifat diskriminatif. Pada masa VOC, sekolah-sekolah didirikan di Ambon dan Pulau Bacan, Maluku. Sekolah tersebut didirikan untuk calon pegawai VOC. Pada abad ke-18, pendidikan diberikan secara perorangan. Dan pada abad ke-19, sistem pendidikan dirubah menjadi klasial. Pendidikan diberikan kepada sekelompok anak yang sama pada waktu yang sama dan dengan pelajaran yang sama. Yang ketiga, pada permulaan 1850, didirikan sekolah kelas 1 untuk anak-anak pamong praja ditempatkan di kota-kota keresedinan yang namanya 5 tahun. Kebutuhan administrasi memerlukan mata pelajaran yang diarahkan kepada pendidikan pegawai. Yang keempat, pada akhir abad ke-19 didirikan sekolah kelas 2 dengan masa studi 4 tahun. Sekolah ini bersifat umum. Pendidikan pada masa Jepang, 8 Maret 1942. Dengan konsep Hakuichiu dan semboyan Asia untuk bangsa Asia, Jepang mengekspansi militer di negara Asia khususnya Indonesia, sehingga sistem pendidikan Indonesia pada saat itu dipengaruhi motif kemiliteran untuk mendukung Jepang dalam peperangan Pasifik. Karakteristik pendidikan Jepang: 1. Sistem pendidikan bercorak militer. 2. Dualisme pendidikan dihapus. 3. Tujuan pendidikan adalah Romusa. 4. Pendidikan dilatih untuk mempunyai semangat perang. 5. Sistem pendidikan yang memprihatinkan. 6. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa resmi. 7. Terdapat pendidikan guru. 8. Kesempatan adanya pendidikan Islam. Pendidikan pada masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1960. Tujuan pendidikan mencerdaskan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan bangsa. Pada masa ini menghasilkan hukum pendidikan yaitu Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 yang merupakan produk hukum pendidikan nasional pertama yang memberikan gambaran konsep dan sistem pendidikan nasional. Menteri Pendidikan pada saat itu adalah Muhammad Yamin, memberikan pandangan pendidikan yang mengangkat nilai sosial dengan corak budaya, tradisi, bahasa, agama, rasa, dan suku yang beragam. Kemudian sistem pendidikan pada masa itu adalah deskriptif dan elitis. Tujuan pendidikan nasional adalah membentuk masyarakat yang demokratis. Masalah pendidikan yang terjadi pada masa ini seperti kurangnya bangunan sekolah dan lain-lain, sehingga dikatakan pendidikan tahun 1945 sampai 1950 adalah masa perjuangan. Ciri-ciri utama dualisme pendidikan. Pendidikan pada masa Orde Lama 1950 sampai 1966. 1. Konsep sosialisme dalam pendidikan. 2. Politik Manipul Ustik telah menjadi dewa dalam kehidupan politik Indonesia dan juga dewa dalam bidang kehidupan lainnya termasuk bidang pendidikan. Keputusan Presiden nomor 145 tahun 1965 membuat tujuan pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta, dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur spiritual maupun material dan berjiwa Pancasila. Yang keempat, Keputusan Presiden Indonesia nomor 19 tahun 1965 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, antara lain dirumuskan kembali mengenai dasar asas pendidikan nasional, tujuan, isi moral, dan politik pendidikan nasional. Rumusan tersebut adalah ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional dalam revolusi Indonesia menghimpun kekuatan progresif revolusioner berporoskan Nasakom. Pendidikan pada masa Orde Baru.
Pendidikan pada masa Orde Baru. Ketetapan MPRS nomor 27 MPRS 1966 bab 2 pasal 3 dicantumkan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia dimaksudkan untuk membentuk manusia Pancasila. Secara umum, tujuan pendidikan telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 12 pasal 31 yang isinya 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. 3. Isi pendidikan harus memuat: yang pertama, mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama. 2. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. Yang ketiga, membina atau mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. Di dalam Orde Baru identik dengan ideologi atau slogan pembangunan. Begitu pula arah dan kebijakan pendidikan disesuaikan dengan gerakan pembangunan atau pelita pembangunan 5 tahun. Kurikulum pada masa Orde Baru. Yang pertama, kurikulum 1968 sebagai tonggak awal pendidikan masa Orde Baru lebih menekankan untuk sekolah dasar dan menekankan pembentukan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja. Yang kedua, kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO, Management by Objective. Selanjutnya, kurikulum ini menjadikan peran guru menjadi lebih penting. Yang ketiga, kurikulum 1984, proses skill approach, yaitu proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning. Yang keempat, kurikulum 1994 lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, berorientasi kepada materi pelajaran atau isu. Selanjutnya adalah pendidikan masa reformasi. Otonomi pendidikan pada masa Presiden Habibie, kebebasan SPP, SD sampai SMTA mulai tahun 1999, penghapusan aturan penghambat kreativitas mahasiswa di dalam program pembangunan nasional atau Propernas tahun 1999 sampai 2004 juga diakui bahwa manajemen pendidikan nasional selama ini secara holistik sangat sentralistis, sehingga menutup dinamika demokratisasi pendidikan. Penguasa reformasi pun berupaya memformulasikan arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam GBHN tahun 1999 sampai 2004. Permasalahan privatisasi PTN yang dituangkan dalam PP 61/1999 dan PP 153 tahun 2000 yang mengubah status PTN menjadi badan hukum milik negara atau BHMN, pencabutan subsidi pendidikan. Selanjutnya, pemerintahan Megawati menghasilkan RUU Sisdiknas yang kemudian menjadi UU Sisdiknas. Perubahan kurikulum juga mewarnai perjalanan sejarah pendidikan Indonesia pada masa reformasi. Pendidikan yang berbasis keagamaan juga mendapat perhatian khusus pada masa reformasi. Secara kelembagaan pendidikan, keagamaan berada di bawah Kementerian Agama, berbeda dengan pendidikan umum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.